Sudah bisa dimulai ya Pak. Anti corona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya kepada Bapak dari Kementerian, kemudian Bapak Ibu Pengurus PM se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rohaini dari PKBM Widya Dharma Nagari Sumatera Barat. Sesi 3 ini yang akan membahas tentang mengatasi COVID-19 dan ibadah di kalangan pegiat literasi. Sesi 3 ini telah hadir dari Kementerian adalah Bapak Hamzah Hakim. Ya, kemudian kita ada mengundang dengan Pak Cecep, pastinya Pak Cecep belum, dan yang sudah bergabung adalah Bapak terima kasih Pak sudah bergabung. Kemudian pada sesi ini Bapak Bonifar Panaedi PKBM Mentari Klaten Jawa Tengah dan Lidik Subaryanto yang kita semua dari PKBM kita. Hanya diskusi mungkin akan oleh Bapak Lidik Subaryanto. Dan sebelumnya biar suasana lebih tertib, mungkin kita ketika presentasi diharapkan untuk next-nya terlebih dahulu. Waktu dan cepat mempersilahkan kepada Subaryanto. Halo Mas Lee. Pilih. Ini ada yang sharing konten ya sepertinya ya. Bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya Mas. Terdengar suaranya? Ya Mas Dede, benar. Jelas. Ini agak terputus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Pak? Ada Pak, ada. Ya, sesi 3 kali ini agak terputus ya sinyalnya. Ya, sesi ketiga ini kita punya tamu juga dari Lentera, yaitu Bapak Hamzah Hakim. Ya, terima kasih Pak Hamzah Hakim sudah bisa hadir. Sebenarnya ada satu tamu lagi Pak Cecep ya, ini belum ada namanya. Ada. Udah ada biasa. Ya, hadir ya. Halo, ini agak noise ya. Mohon Bapak Ibu untuk mematikan speakernya. Jadi yang masih aktif speakernya dulu supaya tidak crowded. Ya, biarkan barangkali dari host bisa bantu untuk membuatkan peserta yang masih ada suaranya. Nah, saya cek dulu. Ya Bapak Ibu, ya sudah oke. Ya Bapak Ibu, jangan lupa ini di-share dulu ke teman yang lain. Kita masih ada waktu 2 jam. Di-share lagi ke teman-teman supaya nanti grup ini lebih ramai lagi. Ini sudah ada 54.000 penonton di sini ya. Kita tetap semangat.
biar nanti bisa 100.000. Tetap share lagi terus di grup WA manapun, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di share aja. Ya, sekarang adalah saya akan mengantarkan Mas Guru yang ingin menyampaikan materi tentang ya. Generasi anti hoax. Kita langsung saja Mas Guru dari PKB Mentari Klaten. Terima kasih. Monggo Pak Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sama-sama sehingga dalam silaturahmi kesehatan keselamatan tentunya kuat dalam menghadapi cobaan corona ini. Pada sesi ini tentunya ini tema yang tidak seksi lagi ya, tadi membahas tentang anggaran. Oke, ini kita membahas tentang tidak usah perkenalan aja ya, langsung ya. Jadi apa itu kok istilah kok itu semakna kalau dalam bahasa jurnalistik itu intel, jadi kita bohong, tidak benar gitu. Itu bisa jadi menjurus pada kasus pencemaran nama baik, apalagi saat ada seperti itu. Kita juga banyak juga kok dalam hal ini kita tentang corona, masuk tema kita ini, kita bagaimana kita mengatasi. Kita sebagai pegiat KPM sekali sebagai literasi yang kita mengedukasi ke masyarakat. Itu berarti berita bohong, palsu atau kabar dusta. Tentunya teman-teman PKBM punya TBM semua ya. Halo. Iya Pak, punya, Kaur punya ya. KBM Mentari punya TBM. Tapi memang anggaran di TBM itu tidak seseksi yang di yang lain gitu. Akhirnya juga terabaikan. Kita lanjut ke saluran hoax itu yang kita menyebar itu melalui paling banyak itu media sosial. Kita lihat di itu ada beberapa data itu yang paling banyak dari gambar, video. Satu sisi media sosial ini memang dapat meningkatkan hubungan seperti kita di WA Group, Facebook, ya. Ini sebagai wadah kita untuk silaturahmi, tapi juga adalah itu sebagai pemicu beragam masalah, banyaknya hoax dan kemudian hasutan, caci maki, adu domba, bisa mengakibatkan perpecahan. Itu adalah perpecahan dalam pertemanan, tapi juga bisa menghasilkan ibadah. Kalau kita lihat media sosial itu apa? Sosial itu menurut ya adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beragam aktivitas maupun kolaborasi. Kita lihat media sosial yang digunakan teman-teman itu kan beragam, mulai dari Twitter, Facebook. Sekarang karena ada corona ini kita banyak menggunakan Zoom, banyak menggunakan Webex, Google Meet, banyak sekali platform-platform digital yang kita aplikasi. Presiden Jokowi pun juga tidak lepas dari hoax. Gitu. Banyak sekali yang pemerintahan itu yang malahan juga untuk mengatasi hoax ini. Hoax ini merupakan bagian dari era kadang itu bosan. Laporan. Penelitian tentang hoax ini juga sedang banyak. Saya kemarin juga search itu ya di Google itu penelitian tentang hoax itu yang sama kan judul seperti
ya ini yaitu tentang Twitter ya. Jadi dengan mengamati kasus empiris di Indonesia, studi ini membahas tentang faktor penyebab media sosial dan melihat epidemiologi tipuan propaganda sebelum dan sesudah tipuan itu diklarifikasi di media massa. Di media massa seperti peran itu lebih percaya daripada media sosial dalam bentuk Twitter. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Twitter itu layanan microblogging merupakan salah satu media efektif. Yang paling efektif, paling banyak itu Twitter. Penelitiannya si Tungkir. Memiliki cakupan populasi yang besar dalam 5-6 kali tweet. Tweet itu pengaruh. Kecuali media konvensional, media konvensional seperti koran itu sekarang malah nanti ya ada Kompas itu menggratiskan 1 bulan media Indonesia. Banyak sekali koran yang sekarang itu beralih ke digital, bahkan menggratiskan karena penelitian yang kedua itu dari juga melakukan penelitian tentang media sosial, di sana dia meneliti tentang memiliki struktur yang sangat dengan keterpaparan yang lebih tinggi daripada Twitter. Penelitiannya Inspo tahun 2017. Faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi ini yang pertama ini memang kemarin penelitian PISA itu kita lihat minat baca masyarakat itu memang masih sangat kurang. Yang kedua tidak memeriksa. Kita lihat di UGM saja itu yang bertanya dijawab Pak Santo itu baca itu juknisnya gitu. Kita belum baca juknis tetapi sudah bertanya gitu. Itu ya itu di grup itu banyak sekali ya itu Pak Santo itu baca juknis. Nah itu kita sendiri sebagai pengelola sebenarnya harus menjadi agen perubahan itu agar masyarakat juga minat bacanya itu tinggi gitu. Tapi itu tidak efektif juga. Kita seharusnya juga malu sebagai pengelola KBM yang tidak ini sebagai agen literasi. Dalam menyimpulkan belum dibaca sudah bertanya. Antisipasinya bagaimana sekarang ini? Ada pendekatan yang penting yang diperlukan untuk mengantisipasi hoax. Yang pertama itu pendekatan kelembagaan. Yang kedua teknologi dan yang ketiga literasi. Pendekatan kelembagaan ini seperti kita ini ya di PKBM ini sebagai lembaga pendidikan non formal ini harus terus menggalakkan komunitas anti hoax. Dari sisi pendekatan teknologi dengan aplikasi hoax checker itu sudah ada beberapa aplikasi kita setting di Google itu ya, kita bisa cek berita itu karena masyarakat itu jadi lebih mudah mengecek kebenaran berita melalui aplikasi checker. Yang ketiga adalah PKB kita harus punya BBM sebagai program pendukung yang merampilkan juga. Gerakan anti berita hoax sosial kepada masyarakat itu mulai dari PKBM ke masyarakat umum digalakkan bukan cuma oleh pemerintah melalui gerakan literasi nasional. Itu teman-teman ingat ya, komponen literasi. Literasi adalah kemampuan untuk mengakses, memahami dan menggunakan informasi secara cerdas. Ada beberapa basic literasi. Literasi dasar juga teman-teman juga pastinya juga sudah kalah. Kalau di gerakan literasi meningkatkan kemampuan literasi. Kasih bumi tahu kemarin ada Gernas Baku sepertinya yang Mas pilih ya di Himpaudi itu ya. Gernas Baku betul. Gernas Baku orang tua baca buku itu.
Ya, literasi dasar, nah, perpustakaan, teknologi dan digital. Nah, ini juga kadang kita itu buat gerakan, tetapi hanya sekedar gerakan. Kita tidak tahu, kita tidak seluruh generasi. Harusnya itu kita kawal. Gitu. Bagaimana nanti gerakan-gerakan seperti itu masih dilakukan di masyarakat. Kompetensi siswa 421 juga saya ambil dari literasi dasar itu literasi saya, literasi teknologi, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Kan cuma baca tulis saja. Sekarang sudah kembali kan berpikir kritis ini sudah menjadi tolak ukur, termasuk kompetensi tutoran bagi satu menginspirasi mana itu kita menginspirasi ke warga belajar dan juga menggerakkan. Kita lihat dalam ISA ya, kemarin sudah dirilis itu ya, ISA yang terpilih Indonesia perangkat terbawah itu. Kalau dalam 2015 juga itu masih 62 peringkatnya dari 70 negara. 2016 itu tingkat 60 dari 61, tingkat 2 dari bawah. Ini sangat memprihatinkan juga. Ini kita hubungkan dengan tema tadi bahwa pandemi COVID ini sedang 1 sampai 2 tahun ke depan. Kita harus antisipasi. Jadi harapan kita juga nanti secepatnya. Apa yang covers booking. Nah ini yang kita online schooling ini kita sudah mulai lama. Kita gerakan lagi di pendidikan formal saja masih kesulitan. Tapi kita di PKBM ada secara daring. Setelah kalian Waktunya 1 menit lagi Mas. 1 minute. Oh iya, PKBM memang harus masuk ke digital literacy. Arahnya kemana ini cloud IT service ini? Tapi kapabilitasnya gimana? Update dengan dengan big data ini. Nah, kita juga harus bisa survive di era seperti ini dengan berpikir ini pandemi sementara. PKBM PAUD yang terpuruk harus kita survive. Wah, usahanya. PKBM yang booming harus branding, selling, jangan. Nah, kita tatap muka saja dilarang nih. Kok yang diaturnya bukan yang paling besar, kuat, tapi paling kita beradaptasi, hadapi dan terima kenyataan. Fokus pada hal yang mungkin dilakukan, update diri ini yang paling penting ini. Dari offline ke online. Situasi seperti ini jangan berharap pada pilihan yang ideal, karena sebagai pemimpin kita harus mengambil keputusan, termasuk tadi di BOP ada relaksasi, sangat menentukan kita. Ini harus kita terima. Dan ini yang khususnya PAUD ini ya, yang full day ini juga banyak kita gaji karena pandemi COVID ini akhirnya orang tua juga banyak yang tidak membayar SPP. KBM yang punya PAUD pasti akan berdampak, ya berhemat. Gitu. Ini revitalisasi TBM di PKBM. Kalau dulu itu tahun kemarin itu ada pendampingan TBM di SKB. Kemarin pernah sama Pak Kastum itu diminta untuk mendampingi SKB di Aji Barang selama 10 hari. Sudah ke rumah itu selama 10 hari itu mengubah semuanya, termasuk manajemennya juga. Kan tampilan. Tapi bagaimana di SKB itu besar TBM-nya itu lebih ya, baik bisa dipercepat Mas waktunya. Atau terakhir ini Mas Lili. Oke. Kita endingnya ini memang TBM ini sekarang di mana gitu. Padahal kita masih butuh ini revitalisasi TBM di PKBM gitu. Nah kita nyantolnya di mana sekarang program ini gitu. Urgent nggak ini untuk revitalisasi TBM di PKBM? Sangat itu, bagus. Setuju. Nah ini coba nanti kita suarakan agar nanti TBM ini juga digagas
oleh teman-teman itu bukan cuma diabaikan saja gitu. Kemarin ada pendampingan TBM di SKB. Harapannya ini ke depan juga ada pendampingan TBM di PKBM. Tapi karena ini ada perubahan di Kemendikbud, akhirnya ya nggak tahu program ini sekarang kemana. Mungkin itu saja Mas. Oke, terima kasih. Mas Guru, kita beri aplaus sama-sama. Meskipun nggak kedengaran, tetap kedengaran tempat masing-masing ya. Kasih aplaus lagi buat Mas Guru. Itu nyiapinnya tuh, saya pikir udah semalaman ya Mas Guru ya. Karena mendadak. Oh, dari jauh malah. Oke, terima kasih Mas Guru. Sangat bermanfaat. Itu poin akhirnya itu sangat luar biasa. Nah, kaitan dengan revitalisasi TBM di PKBM, ya, ini ada tamu juga kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi dan tidak jauh dari TBM tugasnya dulu ya. Kita lihat sekarang. Silakan kami persilakan Bapak Hamzah Hakim untuk memberikan sambutan. Terima kasih Mas, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar teman-teman? Bisa? Beneran? Bisa dengar? Dengar. Bisa deh. Ya, Mas Bro, Mbak Ibu, dan teman-teman dari pegiat pendidikan non formal yang saya banggakan dan saya hormati. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diundang untuk menjadi tamu dalam sesi kedua ini yang mengambil tema saya bahwa COVID-19 berada di kalangan pegiat tadi Mas Guru sudah memulai cerita dengan mengantar materi sampai dengan teman-teman yang sama berbahagia. Pertama saya menyampaikan kegalauan dan terkait dengan restrukturisasi dan organisasi yang sudah berlangsung di Kementerian Pendidikan sejak akhir 2019. Ya, bisa didengar teman-teman. Seperti kita ketahui, dulu di tempat kami ya, saya sebut tempat kami di daerah Kepala Diksara, Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Itu kan dengan Permendikbud itu kemarin sempat hilang nomenklatur itu dan organisasinya, dan setelah perjuangan teman-teman kan muncul kembali, tapi dalam bentuk yang sudah berbeda. Di dalam dirjen PAUD dan Dismen itu salah satu Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Situs. Nah, seperti kita ketahui, dua direktorat ini digabung menjadi satu. Nah, konsekuensinya kemarin kami di Direktorat Pendidikan ada 4 subdit dan 1 bagian tata usaha, itu tidak perlu atau tidak semuanya bisa terangkut atau masuk ke gerbong Direktorat Hikmas dan Pendidikan Khusus. Ya, mungkin tadi pernyataan dan pertanyaan terakhir dari Mas Guru terkait dengan PPN, ya mungkin bisa terjawab dari organisasi yang ada di sini sampaikan. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, kemarin kan terakhir saya selaku Kepala Seksi Kelembagaan di Subdit Kelembagaan dan Kemitraan. Nah, dalam reorganisasi, kebetulan yang penataan kelembagaan yang mengikuti perubahan struktur itu, kemarin sudah fix, itu ada 41 atau 2 subdit yang utuh itu ikut Direktorat Hikmas dan Pendidikan Khusus, yang itu kasubditnya ada kemarin, karena sekarang kasubdit dan kepala seksi itu kan sudah tidak ada dengan beralihnya atau difungsionalkannya pejabat struktural. Itu ada Pak Santo bersama Pak Cecep, kemudian kemarin eselon 4-nya ada Bu Johan, Pak Sugi, Ibu Arita, dan Pak Untung.
Nah, sedangkan yang lain ada yang ditempatkan di Direktorat Kursus dan Pelatihan seperti Pak Kasum, Ibu Ena, Pak Horas, Pak Budi Prasetyo. Nah, saya sendiri baru 2 hari yang lalu saya dapat info kalau saya masuk ke Direktorat PAUD. Jadi teman-teman, jadi kalau kemarin kami mengurus kelembagaan utamanya PKBM dan SKB, sekarang menurut kuota karena saya belum pegang SK-nya, saya dimasukkan Direktorat PAUD dengan jabatan kami setelah difungsionalkan Widya Prada Ahli Muda. Nah, baik, terkait dengan tema dan pembahasan kali ini, yang sudah kami lakukan tahun 2019 terkait dengan diskusi kami, itu kan memperkuat format dan pelembagaan satuan PNS baik dalam peningkatan mendorong percepatan akreditasi PKBM maupun penguatan PKBM dalam memberikan bantuan sarana PKBM dan lain sebagainya. Nah, ada satu tugas dan fungsi kami kemarin yang belum sempat atau belum terlaksana, dan kami sudah merencanakan untuk tahun 2020 ini mulai, yaitu pendidikan atau penguatan karakter untuk pendidikan non formal. Jadi khususnya peserta didik kita yang ada di program paket kesetaraan maupun di pendidikan kesetaraan maupun di kegiatan-kegiatan TBM dan kegiatan literasi lainnya. Nah, namun dengan perubahan struktur ini, mudah-mudahan teman-teman yang ada atau yang masih dikmat nanti bisa tetap mendorong dan melaksanakan program yang kami sudah rintis beberapa kali melakukan di terkumpul untuk merumuskan bentuk maupun bentuk model pelaksanaannya. Kemudian intinya terkait dengan kelanjutan. Jadi tadi kegiatan, kalau untuk pendidikan kesetaraan kan sudah jelas, Pak Subi mungkin Pak Santo sudah jelas memberikan tadi uraian, memberikan secara rinci terkait dengan kegiatan itu. Kemudian untuk pendidikan keaksaraan juga, saya kira sangat jelas juga, karena 2 kegiatan ini atau 2 program ini itu menjadi core Direktorat Dikmat yang digabungkan dengan program pendidikan khusus. Termasuk barangkali teman-teman yang tadi pertanyaan Mas Guru bagaimana terkait dengan TBM. Nah, di situ masih ada Pak Untung yang tadinya merupakan kepala di budaya baca, pengembangan budaya baca, ada di dalam programnya masih ada. Saya kira program literasi ini yang mungkin akan menantang ke depan, karena ini memang merupakan kebutuhan real di lapangan khususnya para teman-teman bagian literasi. Jadi Mas Guru dan teman-teman tidak usah khawatir terkait dengan program TBM dan jenis kegiatan literasi lainnya tetap ada. Nah, yang saya khawatirkan ini yang mengawal tentang kelembagaan ini, karena secara struktur dan secara itu, karena yang kesana itu yang ikut sekarang di Direktorat Dikmas dan Pendidikan Khusus yang sangat gamblang terlihat itu hanya pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan dan budaya baca, kesetaraan dengan berkelanjutannya. Nah, kami yang tadinya penguatan kelembagaan yang mengawal penguatannya ini yang hilang. Mungkin nanti teman-teman mungkin forum atau bisa mungkin mempertanyakan nanti kelanjutannya di Direktorat Dikmas yang di sekarang mungkin Pak Santo dengan Pak Cecep nantinya. Tapi kalau anggarannya kemarin masih utuh ke sana. Cuma kami yang mensupport, kami di subdit ke lembaga dan pencitraan kemarin itu secara jumlah personil itu ada 15 orang. Itu hanya 3 orang teman kami yang terbawa ke sana. Jadi dari kami 15 orang di subdit kelembagaan kemitraan yang mengawal penguatan kelembagaan dan kemitraan,
itu hanya 3 orang teman kami yang ikut di Direktorat Hikmat dan Pendidikan Khusus. Jadi yang lainnya, utamanya kasusnya itu semua di luar dari Direktorat Hikmat dan Pendidikan Khusus. Jadi Bu Ena, Pak Horat ada di Direktorat Khusus, saya ke Direktorat PAUD. Di mana? Ya, seperti itu. Jadi untuk program kelanjutan program penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas forum kemitraan itu mungkin nanti teman-teman di sana yang mengawal. Tapi yang jelas kami sudah membuat unitnya, sudah merancang perannya, bagaimana pelaksanaannya, termasuk karakter satuan pendidikan yang peserta didik. Itu barangkali pengantar diskusi Mas Juli, Mbak Yeni, dan Mas Guru serta teman-teman yang lain. Saya kira sangat bagus ini media untuk kita bersama kita berkomunikasi, berpancar, bertemu di dunia maya. Walaupun ini tadi sekarang ini sebulan terakhir ini sudah tidak pernah lagi kita bertemu muka langsung karena dibatasinya sekarang. Dan kegalauan ini karena biasanya kalau tahun-tahun normal, tahun 2019 ke bawah itu, kalau bulan-bulan April seperti ini, biasanya kita ke tengah, bahkan sering ketemunya di bandara, mengikuti undangan kegiatan ini, narasumber kegiatan ini, peserta kegiatan ini. Tapi sekarang di 2020 ternyata Tuhan berkehendak lain, tidak dirumahkan dan harus kita memanfaatkan dunia maya ini berkata. Saya kira saya kembalikan ke Mas Lili dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Hamzah atas pencerahannya. Kita bersama-sama beri aplaus buat Pak Hamzah. Tangan. Ya. Kedengaran ya? Ya, tetap semangat meskipun kita tidak bersatu dalam satu ruangan, tapi kita tepuk tangan sendiri. Asal jangan ada yang lihat. Itu kenapa tepuk tangan sendiri? Ya, itu yang bahaya. Kebetulan sepi di sini jadi nggak ada yang lihat. Ya, jangan lupa teman-teman. Ya, Ya. Pak. ya, oke. Ya, jadi teman-teman jangan lupa tetap ya, share link-link tadi yang ada dibagikan oleh Om Yesi, oleh tim. Share lagi, kita masih ada waktu sampai 11:30. Jadi manfaatkan, share terus, kasih penjelasan bagaimana cara gabungnya. Karena kita itu bergeraknya anti mainstream. Kita bergeraknya lewat Webex. Orang lain pakai Zoom, kita Webex. Jadi luar biasa tim ini, kompak. Oke, sekarang akan dibuka sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan untuk teman-teman yang bertanya bisa silakan untuk chat aja di sini atau nanti dibantu host untuk mengaktifkan mic-nya. Pak, saya mau bertanya, boleh nanti chat aja, nanti akan diaktifkan mic-nya. Mungkin siapa dulu yang mau bertanya, silakan di chat dulu. Saya mau bertanya, maka akan saya persilakan untuk bertanya. Dicat dulu aja, nanti akan dibuka mic-nya. Oke, dicat dulu aja yang mau bertanya. Saya sedang melihat chatnya ini. Yang mau bertanya, yang lain silakan tetap share linknya ke teman-teman yang lain. Japri kalau perlu. Oke, yang nanya G-nya siapa ya? Pak Guru, Nama sebutkan namanya. Pak Guru, Namanya Pak Guru, sebutkan. Sini kelihatannya G aja. Pak Guru. Oke, Guru. Ya, Oke, silakan. Yang bertanya silakan. Oke, silakan. Ya, paham ya. Oh, ini Ini, juga paham ya. Untuk budaya baca itu sekarang larinya kemana? Terus Pak Custom itu kemana sekarang ya? Ya, langsung masuk ya. Ya, untuk sementara, jadi karena kita hanya dapat info tulisan karena kita tidak bertemu, Pak Custom itu di Direktorat Kursus dan Pelatihan. Ya, tetapi 2 kepala seksi Pak Custom kemarin, Johan yang mengawal pendidikan keaksaraan dan Pak Untung yang mengawal program literasi atau pengembangan ya, itu tetap ikuti program dinas dan programnya tetap utuh di sana. Jadi di Direktorat dan Pendidikan Khusus
itu ada dua core bisnis programnya itu. Yang pertama pendidikan kesetaraan, mencakup pendidikan kesetaraan sendiri dan pendidikan berkelanjutan sampai ke perempuan. Kemudian pendidikan keaksaraan dan pengembangan budaya baca itu ada di pendidikan Direktorat Dikmas dan pendidikan umum. Ya, Mas Guru. Terima kasih Pak Hamzah. Ya, sama. Saya kira itu Pak, program yang pendampingan TBM di SKB kemarin tetap berjalan. Ini arahnya nanti ke PKBM ya, pendampingan TBM di PKBM, itu harapan kami. Saya kira sudah seperti itu Mas Guru. Nanti kita bisa minta info juga dari Pak Cecep tidak bisa hadir ya? Belum hadir, kayaknya nggak bisa Pak. Tadi info terakhir belum bisa hadir. Nanti itu dikomandani oleh Pak Cecep nanti. Iya. Pengembangan budaya bahasa, literasi dan sejenisnya itu keaksaraan komandannya Pak Cecep. Ya. Oke, udah Mas Guru udah ya. Ini ada yang bertanya lagi sebenarnya. Ya, Bapak Ibu yang ada di chat ini, yang ada di Webex, tetap share linknya ke berbagai penjuru supaya kita target bisa 100.000 orang di sini. Share aja, jangan ragu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari PKB Usaha Mandiri Blitar, Jawa Timur. Katanya mau usul dan bertanya. Monggo Pak, PKB Usaha Mandiri. Terima kasih. Kami dari PKB Usaha Mandiri Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pertama, pertanyaan kami dan usul kami agak menyeluruh saja, nanti mohon berkenan untuk direspon dijawabnya demikian. Karena selama 2 tahun terakhir ini kami kurang tersentuh kegiatan tentang peningkatan mutu, peningkatan kompetensi. Kami juga tersentuh dari forum. Terkait dengan itu kami mengharapkan pada forum ini kami bisanya nama kami terdaftar dan kami bisa ditulari ilmu-ilmu yang dari teman-teman yang lain. Selama ini kami mengadakan kegiatan mandiri, artinya termasuk daring. Kami sudah kami laksanakan 2 tahun ini, tapi tetap mendapatkan sentuhan dari bimbingan dari forum. Itu yang pertama. Dan mohon maaf, itu juga terakreditasi ya Pak. Kami sudah terakreditasi A. Itu yang pertama. Jadi kami agak disentuh nomor kami, nama kami, karena kami sudah menyelenggarakan sejak tahun 2005. Kami sudah menyelenggarakan keaksaraan sejak tahun 2005. Tapi kesentuhan forum itu bagi kami kurang, demikian. Karena kami disentuh biar kami tidak otodidak, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, usul kami, jika ada tentang penguatan di TBM, karena kita tahu ada literasi dasar di TBM itu, salah satunya adalah literasi digital. Di sini saatnya kita mendapat bimbingan tentang literasi digital itu utamanya. Kalau mungkin literasi baca tulis mungkin bisa lewat. Karena hadapan kita adalah peningkatan kompetensi bagi warga dan bagi tutor terkait dengan literasi digital. Itu kami mengharapkan. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Setiawan Hadi ya, namanya berarti Pak ya. Betul ya. Oke, usul tentang peningkatan kompetensi ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita sampaikan ke forum komunikasi PKBM nasional seperti apa Pak ya usul ya. Terus terkait literasi digital sudah ketinggalan ternyata Pak ya. Ya. Jalan sukses. Ya. Barangkali Mas Guru mau menambahkan, silakan Mas Guru. Nah, yang lain Terkait monggo. literasi digital, yang lain monggo. Oke. Budaya baca. Teman yang lain yang mau menanggapi silakan, yang mau bertanya silakan, sambil tetap share linknya ke yang lainnya supaya target kita 100.000 peserta di WPC ini tercapai. Amin. Siapa lagi yang bertanya terkait materi-materi kita hari ini? Baru PKBM Usaha Mandiri sudah. Mungkin dari yang lain? Saya akan nyoba menyapa Buat statik ini pegiat literasi ini udah angkat tangan.
Ya, Udah. Oke, silakan Bu Asadik, silakan. Saya nggak melihat tangannya. ya. Empat kayaknya. Oke, siap. Terima kasih kepada PKBM Usaha Mandiri. Ini saya merespon dari PKBM Blitar ya Pak Lili ya. Kami mengajak ini di PKBM Bestari sudah pernah menyelenggarakan bedah web kampus desa, yang itu kami jadikan mereka kampus desa sebagai mitra kolaborator kami untuk menyelenggarakan bedah web yang sifatnya literasi digital. Jadi saat ini kami sudah melakukan itu. Seperti kemarin saya dan teman-teman Suaranya putus-putus ya. Ya, halo. Ya. Bagus, Pak Lilik, bagus. Saya menyelenggarakan membuat video untuk membuat Terus, video Bu, terus, tentang bagus. diary social distancing. Halo. Teruskan, Ya, Bu, halo. bagus, teruskan. Ya. Bagus. Ya, diary social distancing itu juga karya dari siswa-siswa kami. Itu dari pelatihan literasi digital yang kami selenggarakan bekerjasama dengan kampus desa. Mungkin nanti PKBM Usaha Mandiri Blitar ini silakan gabung dengan kami untuk mengupdate bersama-sama, belajar bersama-sama untuk menggali lebih jauh tentang literasi digital ini. Dan tentunya semuanya menggunakan perangkat digital ya, baik itu tulisan, website, dan sudah tidak menggunakan media cetak, meskipun media cetak juga penting bagi kita. Itu, terima kasih Pak Lili. Oke, terima kasih Bunda. Tadi saya dengar agak putus-putus ya. Ya, mudah-mudahan yang lain nggak putus-putus. Ya, karena putus itu bikin PHP. Ya, mungkin harapan palsu. Pak Lilik, bisa Pak Lilik. Teman-teman, ya, gimana? Ya, ada yang masih mau bertanya, silakan. Silakan di chat saja atau angkat tangan boleh. Fauzi, Nanti akan ada yang bantu. Pak Fauzi mau bertanya atau mau Nah, ini ada yang bertanya, EH itu siapa ya? Pertanyaan saya ingin bertanya terkait metode pembelajaran melalui secara daring. Oh, ada ketawa itu, Pak Fauzi. Ya, EH silakan kalau ingin bersuara atau ingin chat aja nih. Kalau mau bersuara silakan. EH. Saya ingin bertanya terkait metode pembelajaran melalui secara daring. Saat ini kan PKBM pun menggunakan kurikulum 13. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan aplikasi raport K13 untuk PKBM? Ya, Pak Fauzi mau menjawab? yang Aplikasi rapor. kemarin sudah disusun sepertinya. Mau di launching sekali ya? Apakah sudah launching? Pak Fauzi bantu jawab. Mumpung ada orangnya nih. Monggo Pak. Oke, untuk aplikasi rapor tahun ini akan di-launching nanti oleh Direktorat PMPK. Direktorat PMPK itu Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nah, sementara teman-teman bisa menggunakan form-formnya. Jadi kita bedakan ada form yang sudah di-share di WA, sudah banyak yang di-share. Kemudian ada aplikasi. Kalau kita bicara aplikasi itu yang seperti e-raport yang kurikulum lama itu. Nanti akan di launching oleh Direktorat Pak. Menyatu di Dapodik ya Pak Fauzi? Enggak. Nanti aplikasinya sendiri. Karena kan raport itu kan aplikasi di Satuan Pendidikan Pak. Nanti nge-linknya atau tidak saya belum tahu. Nanti kita lihat aja ke depan. Ya jelas aplikasinya tersendiri dulu. Nanti nge-linknya itu nanti kan mungkin kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Oke, cukup ya. Jadi jelas jawabannya itu tadi akan di launching sehingga semuanya bisa memakai aplikasi tersebut. Nah, ini kita kembali lagi sebenarnya ke tadi materi dari Pak Guru ya. Mas Guru, itu kan kita kalau di grupnya itu sering ada share hoax ya, itu gimana cara kita untuk memberitahu kita japri apa gimana? Mungkin ada trik-trik khusus ya, teknik khusus untuk orang yang beberapa yang seperti itu gimana ya? Monggo Mas Guru. Nah ini untuk seperti tadi yang kita harus dulu kebenaran berita itu sebelum share itu. Kita banyak aplikasi sebenarnya di Google aja itu untuk aplikasi tracker hoax. Jadi Pak kita cek
fakta kebenarannya. Seperti kita baca juknis itu belum baca sudah tanya gitu. Ya. Itu jadi kebiasaan gitu. Ya. Nah itu nanti kedepannya juga ya literasi itu muncul dari pengelola PKPM seharusnya kan itu tutor juga nanti ya pegiat literasi. Nah kita nanti berikan itu. Ya. Itu Untuk aplikasinya mungkin bisa di-share, Mas Guru. Bentuknya seperti apa? Apa kita manual saja, apa gimana? Untuk mengecek itu. Ya, kalau saya sendiri kalau untuk mengecek itu biasanya, ya, mengecek hoax enggaknya, bisa ada orang share terkait berita apa gitu ya. Biasanya saya langsung copy paste aja, langsung blok semua taruh di Google. Kalau saya biasa gitu. ya ada webnya khusus itu Turnback Hoax. Ya, Turnback Hoax ya, ada ya. Ya. Bahkan beberapa media juga menambahkan fitur itu di websitenya gitu. Mana fakta, mana bahwa itu ada bandingannya gitu. Berapa itu media massa. Ya, seperti kemarin kejadian tuh COVID, ada berita hoax terkait apa ya, di luar negeri, di negara Amerika Selatan, sampai di jalan-jalan itu banyak sekali mayat-mayat bergelimpang, bukan mayat ya, peti-peti itu di jalan, sepanjang jalan, ternyata tuh hoax. Saya share di podcast ya itu linknya ya. Ya. Oke, siap. .id. Ya, cek Bunda Yada, Bapak Ibu sekalian, silakan. Kali ini boleh nambah sebentar Pak Heru? Oh, silakan Pak, silakan. Ya. Jadi begini, kan ini kaitannya hoax dan juga bermedia sosial. Pak Puji, silakan. Hoax. Ya, terima kasih Pak Lili. Hoax itu kan kaitannya dengan bermedia sosial. Di Ya. samping hoax, saya kira juga etika bermedia sosial yang perlu kita perhatikan. Karena saya itu tiap hari ini juga dapat, kemarin sampai saya posting di Facebook itu. Karena tiap hari itu mendapatkan pertanyaan, tapi ujuk-ujuk nyelonong gitu. Nyelonong bertanya, jadi tolong teman-teman kepada siapapun, dan tidak hanya kepada saya, tapi kepada siapapun, terutama jika nomornya itu belum tercantum di nomor yang kita ajak bicara, biasakan kita pertama mengenalkan diri, baru bertanya. Tidak ujuk-ujuk sekonyong-konyong kode. Kemudian saya tanya, ini siapa? Saya ketua PKBM, dia tahu Bapak itu direktur, tapi siapa namanya? Itu kadang-kadang tersambutan. Ini saya sudah setahun loh Pak, itu mengalami seperti itu. Tiap hari ini ada, seminggu ini sudah setiap hari ada. Bertanya tapi tahu-tahu ujung-ujung nyelonong. Jadi saya kira etika bermedia sosial juga perlu kita pupuk agar kita nyaman dalam bermedia sosial. Bukan yang diajak ngomong itu ingin dihargai, tapi kita hargai yang kita ajak ngomong. Ada sebelum ilmu ya Pak Fauzi ya. Iya. Nah, ini juga terkait tadi kalau misalkan nomor itu belum kita simpan, itu bisa muncul pakai aplikasi Truecaller. Truecaller ya, Truecaller. Nah, itu. Nah, pernah yang bertanya itu Pak Guru, 4 orang saya nggak lihat foto, nggak lihat di namanya kan biasanya ada, tapi namanya itu nama lembaga. Nah terus di foto itu foto 4 orang, ada bapak, ada ibu, ada anak. Bingung ini yang komunikasi sama saya siapa ini? Anaknya apa anunya ya Pak? Ya. Oke. Bijak dalam berlaku dalam bermedia sosial. Itu, emang sering juga kalau kita dapat itu kadang apa ini siapa gitu ya. Akhirnya kita yang bertanya. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke materi Pak Guru. Tadi ada Mas Guru sudah memberikan aplikasi untuk mengecek apakah itu. Oh itu ada ya, itu saya di chat itu ada. Iya. Lapor juga. .id ya. Oke. Di sini ada 2 aplikasi Mas Guru ya. Ada turnbackhoax.id, ada stophoax.id. Itu silakan disimpan baik-baik. Jadi apabila ada berita atau yang kira-kira aneh ini,
berita seperti malam ini akan ada serangan, yang tidak jelaskan tanggalnya itu udah pasti hoax biasa sih. Kali ada tanggal, ada tempat, nah itu bisa cek langsung di turnbackhoax.id atau stophoax.id. Linknya silakan dicek di chat ya, chat yang ada di Webex, silakan dicek saja. Lalu kita masih ada waktu 3 menit lagi ini, Bapak Ibu, silakan sambil share-share terus channel ini karena masih ada satu sesi lagi yang akan dibawakan oleh 3 orang. Saya share screen. Oke, siap. Ini Oke, silakan yang mau bertanya. Pak Samto, apa kabar? Masuk lagi Pak Santo ya. dari Makassar saya. Wah, jauh ya. Ya, teman-teman silakan tetap share. Link-link masih ada satu session lagi nanti jam 11:30 sampai 12:30. Tetap share karena banyak sekali informasi berharga dalam sesi nanti ya. Sesi ini nanti bisa ditonton di YouTube-nya Pak Jalal. Wah, saya promosiin dulu Pak Jalal nih. Pak Jalal komisi ya. Iya. Terima kasih Pak Lilik. Oke, iya, saya ini. Siap, komandan, siap, komandan. Ya. Mudah-mudahan cepat monetisasi seperti Pak Fauzi yang sudah monetisasi. Belum. Oh, belum. Tinggal dikit lagi ya. Teman-teman terkait hoax ini Pak Mas Guru sudah menampilkan layar. Monggo Mas Guru dijelaskan itu apa sih? Monggo. Nah, Masih ada 1 menit. ya, kita coba ya ini corona. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita melaksanakan meeting Webex dengan teman-teman PKPMC Indonesia. Ada yang live di IG gitu. Oh iya. Ini jadi kalau kita corona gitu ya. Ini kita coba hasil dari corona ini kan ini banyak hoax di sini kan. Jadi cek kok ini. Saat ini kita mengikuti sesi ketiga tentang hoax ya. Tadi saya sendiri Astati PKPM Bestari mempresentasikan pandemi COVID, pendidikan karakter dan pandemi COVID. Itu Bu Astati Mutano, bagian dimatikan kalau pidato. Dulu. Jadi banyak orang itu. Langsung aja Pak. Yang itu viral. Oh ini sudah kita lapor. Nanti situsnya ada 2 sebenarnya ini. Yang satu itu Turnbackhoax, yang satu itu stophoax.id. Tadi kita coba masukkan kata kunci corona masuk. Karena yang benar mana yang tidak itu kita cek. Kata kunci misalnya kita tuliskan kata kuncinya itu muncul. Atau sharing-sharing saja Mas Lili. Ini untuk PKPM yang punya TBM yang sekiranya itu tadi dibagi untuk teman-teman apa ini? Enggak, karena pesertanya ini saya lihat banyak, ini ada 50-an lebih. Iya, 50.000 ya. Oke, karena waktunya sudah habis Mas Guru, sayang sekali sebenarnya kita masih ingin terus berdiskusi, ingin terus kita bercengkerama, cuman waktu yang tidak memungkinkan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, tapi untuk saat ini sesi kita sudah habis ya, karena kita akan ada perpindahan sesi ke sesi keempat. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Guru sebagai presenter, terima kasih kepada host, nanti host yang menutup ya, silakan. Lalu terima kasih kepada Pak Hamzah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan informasi yang jelas, terima kasih banyak. Mas Guru juga terima kasih banyak. Teman-teman tim Ngopi Bareng, terima kasih. Saya tutup pertemuan ini dengan baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baiklah, terima kasih kepada Bapak
Kerja Hakim dari Kemendikbud. Terima kasih juga kepada Bapak Kudus Basarnedi sebagai presenter, kemudian Mas Luli Suparyanto sebagai moderator. Semoga diskusi kita pada sesi 3 ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini. Saya sebagai host Yeni Rohaini dari Widya Dharma Nagara. Mohon maaf lahir batin dan bila ada kata-kata yang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.